Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mahdi Sudrajat. Semoga kawan-kawan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dijauhkan dari segala macam penyakit dan dibanyakkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan, karena banyak yang bertanya di kolom komentar mengenai bagaimana cara mendaftar, syarat seleksi dan alur P3K di Kemenag nih guys. Jadi kita akan merujuk ya ke peraturan pemerintah dan Perpres serta peraturan BKN ya. Di Kemendikbud. Dikutip dari tribun.co.id, guru honorer berkesempatan mengikuti rekrutmen massal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita bisa sebut P3K ya guys, tahun 2021 yang baru saja diumumkan. Terkait dengan hal tersebut, pada hari ini pemerintah secara resmi mengumumkan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Saat ini telah hadir perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk menyampaikan secara langsung arah kebijakan seleksi guru P3K, ujar Pak Nadiem Makarim. Menurut Pak Nadiem, rekrutmen ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Nah, saat ini guru yang berstatus honorer masih cukup tinggi, sehingga pemerintah berupaya melakukan rekrutmen untuk P3K. Nah itu guys, itu ujar Pak Nadiem Makarim. Nah bagaimana untuk Kemenag? Nah kalau untuk Kemenag, dikutip dari Ekonomi Oke John, bahwa untuk tes P3K itu akan dimulai bulan Februari tahap 1, yaitu tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 Februari tahun 2021 ya guys. Nah, itu dikutip dari Ekonomi Oke John. Nah, kita mudah-mudahan aja, tunggu aja guys. Nah, bagaimana cara mendaftar apabila tahun depan P3K untuk Kemenag dibuka seleksinya? Nah, kita akan melihat sini guys. Persyaratannya apa-apa aja ya. Yang jelas di sini persyaratannya ya guys. Mengacu pada syarat P3K tahun 2019, berikut ini ada informasi syarat pendaftaran guys. Kita mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 guys, tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa yang kita sebut dengan P3K. Nah ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya guys. Nah kita langsung ke pasal 16 pelamaran. Nah, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk JP dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, jadi persyaratannya di sini ya guys, usia paling rendah
adalah 20 tahun. Nah, itu usia paling rendah ya guys. Dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya guys. Jadi yang disebut dengan paling tinggi 1 tahun itu sebelum batas usia, maksudnya guys, jadi sebelum pensiun, 1 tahun sebelum pensiun ya guys. Nah, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta ya guys. Jadi walaupun guru swasta terus diberhentikan di swasta, nah kita tidak bisa melamar di sini guys. Selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini jelas ya. Kita tidak boleh terlibat partai politik ya guys. Tidak boleh ikut-ikutan jadi anggota partai. Lanjut, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, di sini perlu dijelaskan bahwa kualifikasi pendidikan sesuai dengan juknis ya, nanti kita buka juknisnya. Itu S1 ya, sarjana, dan D4 ya, atau D4. Lanjut, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dan dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Nah, itu seperti lembaga profesi yang biasa guru atau kepala, kayak kemarin itu guys ya. Jadi kepala itu harus punya sertifikat profesi ya, seperti itu. Lanjut, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Jadi jelas kita harus sehat jasmani dan rohani. Lanjut, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, itu pasal 16 ya guys. Ada berapa poin nih sampai H? Delapan poin ya di sini. Pasal 17-nya di sini, setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman. Nanti mungkin ada pengumuman ya guys. Nanti di situ ada persyaratan-persyaratannya. Nah, setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi P3K dari instansi pemerintah yang akan dilamar. Nah, itu. Nah, ini seleksinya guys ya. Nanti seleksinya itu ada seleksi administrasi ya di sini. Yang poin pertama, yang poin kedua adalah seleksi kompetensi. Nah, jelas setelah administrasi lolos, nah lanjut ke kompetensi ya guys. Di sini pasal 20 seleksi kompetensi sebagai mana dimaksud dalam pasal 19 huruf A dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Nah, jelas berarti. Di pasal 21 seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf B dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan ya guys. Nah, di sini jelas sekali ya pasal 22-nya seleksi kompetensi teknis. Nah, ini di sini bla bla sudah dijelaskan ya guys. Nah, jadi ada banyak sekali pasal-pasalnya guys di sini. Nah, kalau untuk selanjutnya di sini ada Perpres ya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan. Nah, ini sini akan dijelaskan gaji dan tunjangan.
P3K. Nah, sini kita akan menjelaskan menimbang bahwa untuk menjalankan ketentuan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, perlu menetapkan peraturan presiden tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kita langsung aja ya guys ke pergajian ya. Kita langsung aja ke pergajian. Mana di sini pergajian pasal berapa ya? Nah, di sini di pasal 4 itu di poin 2 tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari tunjangan keluarga ya guys. Tunjangan pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional atau jabatan lainnya ya guys. Tunjangan lainnya. Sini dijelaskan ya gajinya. Nah, kita akan langsung ke gaji di sini. Nah, ini gajinya guys. Ya. Presiden Republik Indonesia daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi kita lihat di sini guys ya. Kita perbesar aja dulu. Nah, jadi di sini di golongan 1 ya, dari 0 tahun nih, dan berarti jadi dari pertama kerja 0 bulan ini gajinya di golongan 1 itu 1,79 ya guys. Nah, setelah itu mungkin naik ya di bulan kedua nih 1,85, di bulan keempat dan seterusnya guys. Nah, sampai setelah 26 bulan, nah ini akan mendapatkan kenaikan yang signifikan ya, sampai 2,6. Nah, kalau di golongan 2 itu dia langsung gajinya itu dari 0 sampai 3 itu 19 ya. Jadi ada kenaikan ya guys tiap bulannya nih sampai 2,8. Ini golongan 3 juga sama, jadi 0 sampai ke 3 bulan itu segini ya guys, 2,243.000 sampai di 27 bulannya itu 29. Jadi ada kenaikan ya. Nah, di golongan 4, nah ini di 0 sampai 3 2,1 dan di bulan ke-27 itu 3 jutaan guys. Nah, lumayan kan golongan 4 itu. Lanjut ya guys, di golongan 5, 6, 7 dan 8 luar biasa guys ya, bisa mencapai 3,8 ya kalau di golongan 5 itu. Di golongan 6 bisa mencapai 4 juta, golongan 7 4,2 juta, di golongan 8 bisa mencapai 4,3 juta guys. Nah, ini ada golongannya sampai banyak juga ya guys di sini ya. Ada golongan 9 sampai 0,8, golongan 10 sampai 5 jutaan guys, golongan 11 nyampe 5,2. Nah, golongan 12 itu nyampe 5,5 guys. Nah ini belum paham saya nih, golongannya banyak sekali ya, sampai golongan yang ke-13 juga ada guys, 13, 14, 15, 16 sampai ke-17 guys golongannya. Di golongan 17 itu nyampe ke 6,7 juta ya guys. Di sini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Dan diikuti bidang hukum dan perundang-undangan. Jadi itu ya guys rinciannya guys.
Nanti kalau alurnya guys ya, alurnya itu, alur pendaftarannya itu, kita akan diarahkan membuat akun ya guys, diarahkan membuat akun seperti tahun kemarin. Jadi kita membuat akun P3K di website sspnbkn.go.id. Jadi kita membuat akun melalui laman sscasn.bkn.go.id. Setelah itu kita melamar pemilih menu P3K atau SSP3K. Nah itu ya guys. Di situ nanti kita diarahkan setelah registrasi dan mengisi data yang diperlukan, yaitu nomor peserta ujian. Yang pertama, tanggal lahir, nomor induk kependudukan, alamat email aktif, pas foto formal, mencetak kartu informasi, melakukan login di laman SSP3K dengan NIK. Oke ya guys. Melengkapi data yang diperlukan, foto diri sambil memegang KTP dan kartu informasi akun, memiliki jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan, melengkapi biodata, mengunggah dokumen ya guys yang diperlukan instansi, memeriksa data yang sudah diisi pada form resume, mencetak kartu pendaftaran, menunggu tim verifikator untuk memeriksa berkas dokumen yang sudah diupload atau dikirim. Nah, pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian. Panitia seleksi PK di setiap instansi akan mengumumkan kelulusan pelamar. Nah, itu ya guys alurnya ya. Setelah itu kita menunggu konfirmasi dan verifikasi lolos atau tidak administrasi gitu ya guys. Mudah-mudahan bisa terjawab sudah ya. Kapan dan cara pendaftarannya gimana, kapan, terus kemana gimana, mudah-mudahan sudah terjawab tadi oleh peraturan pemerintah, terus Perpres dan peraturan BKN. Nah, di situ sudah jelas sama website yang mendukung juga ya guys. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan jangan lupa ya guys, subscribe, like, dan komen biar semangat lagi untuk memberikan informasi kepada kawan-kawan semua. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.